Halo? Nah, kalau Anda memahami, bilang pahami, katakan amin. Kalau Anda tidak pahami, beritahu supaya saya jelaskan pagi ini dengan lebih baik. Anda perhatikan baik-baik. Kemudian, Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Alkitab memberitahukan bahwa Tuhan lebih mencintai pintu gerbang Sion. Nah, untuk memahami ini Anda harus tahu bahwa Israel terdiri dari 12 pintu gerbang. Israel terdiri dari 12 pintu gerbang. Dan ada sebuah pintu yang sangat Tuhan cintai, yaitu pintu gerbang yang disebut sebagai pintu gerbang Sion. Perhatikan ayat yang ketiga. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau ya Allah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku, bahkan Filistia, Tirus dan Ethiopia, ini dilahirkan di sana. Anda perhatikan kata-kata ini. Perhatikan kata-kata ini. Bahkan Filistia, Tirus dan Ethiopia, ini gambaran dari suku-suku bangsa Gentiles, yaitu suku-suku bangsa non-Yahudi, di mana Allah memiliki kerinduan agar saudara dan saya dilahirkan dalam visi Sion. Oke, respons Anda lebih baik pagi hari ini. Allah merindukan agar semua gereja Tuhan orang percaya dilahirkan dalam visi Sion. Kalau Anda mendengarkan penjelasan saya, proses kelahiran terhadap visi Sion hampir sama dengan proses kelahiran baru. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan, saya pernah menjelaskan beberapa waktu yang lalu. Nah, Yerusalem di bumi selalu menjadi gambaran dari Yerusalem yang ada di atas sana. Yaitu New Jerusalem atau kota Sion. Sion dalam hal ini kota secara rohani berbicara tentang gereja yang penuh kemuliaan. Halo? Ini bukan sekedar sebuah kota biasa, tetapi ini merujuk kepada sebuah gereja yang Tuhan rindukan, yaitu gereja yang penuh kemuliaan. Nah, Bukit Sion yang terletak di dalam kota Sion, perhatikan baik-baik ya, Bukit Sion itu terletak dalam kota Sion. Jadi dia berada di bagian atas kota Sion atau kota Yerusalem, dan Bukit Sion dia berada di bagian atas. Berbicara tentang sebuah tempat yang lebih eksklusif di dalam gereja yang nanti kita akan membahasnya. Tempat ini sangat eksklusif dan tempat ini hanya akan dicapai oleh sekelompok orang percaya yang eksklusif. Artinya tidak semua gereja Tuhan bisa sampai di sana. Nah, tanggung jawab saya as a spiritual dad dalam rumah ini untuk membawa Anda ke panggilan tertinggi ini dengan seluruh kegerakan besar yang lagi kita bangun di seluruh Indonesia hari-hari ini. Perhatikan baik-baik, gereja Tuhan. Panggilan tertinggi atau mulia kita adalah untuk mendaki ke Bukit Sion. Karena disitulah tempat kediaman Tuhan, tempat di mana tahtanya itu berada. Puncak kemuliaan surgawi itu ada di sana, dan itu bicara soal sekelompok orang percaya yang sebentar lagi akan kita baca dalam Wahyu 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya pikir everybody yang come to Cornerstone pasti tahu ayat ini. Dan mari saya provokatif Anda sekali lagi pagi hari ini untuk membaca ayat ini dengan suara yang lantang. Sebab ini adalah our final destination. Ini adalah tujuan kita yang paling mulia, kita yang pergi ke bukit ini. Come on guys, kita baca bersama-sama. Wahyu 14 ayat 1 sampai dengan 3. Ladies and gentlemen, 1, 2, and 3. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Sampai di situ dulu. Perhatikan baik-baik. Surga demikian luas. Bayangkan surga dari Dan sampai Beersheba itu Israel. Lalu bayangkan Indonesia dari ujung Papua sampai dari ujung Papua Merauke sampai dengan Sabang di Sumatera, di Aceh sana, Rotendau dan Sangerta Laut. Demikian luasnya Indonesia. Surga demikian luas. Anda perhatikan baik-baik, Alkitab memberitahukan bahwa di puncak bukit yang bernama Bukit Sion, pemandangan ini bukan pemandangan di Yerusalem yang ada di Israel, bukan. Pemandangan ini Yohanes diangkat ke dalam surga, dan ternyata di surga ada sebuah tempat yang sangat spesial, di mana Tritunggal yang Kudus, Allah Bapa,
Allah Putra dan Allah Roh Kudus bertakhta di situ. Perhatikan baik-baik. Dan hanya 144.000 orang yang tadi saya sebutkan sebagai gereja yang eksklusif. Kelompok ini datang dari bangsa-bangsa asing yang bukan Israel, karena 144.000 orang yang lain ada di dalam Wahyu pasal 7. Dan jika kedua angka ini ditambahkan, 144.000 ditambah dengan 144.000 akan berjumlah 288, dan itu menandakan angka pemuji yang ada di dalam kemah Daud. Wow. Wow. Anda kalau lihat Alkitab itu luar biasa. Saya tidak tahu, Markus Anda ngerti ini. Anda jual Alkitab. Saya berharap Anda juga ngerti Wahyu ini. Oke, baik. Oke, ya, good point. Anda datang pagi hari ini di sini. Oke, lihat, perhatikan baik-baik. Lihat. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Di dahi mereka ini kelompok yang sangat eksklusif dan namanya itu tertulis di dahi mereka. Dan aku mendengar satu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan satu nyanyian baru di hadapan takhta dan depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang ditebus dari bumi ini. Anda jangan salah menafsirkan ayat ini. Ayat ini bukan sing a song, bukan. Bukan lagu seperti yang tadi kita nyanyikan, lagu yang tadi Enca nyanyikan. Ku nyanyi Hosana bagi raja yang, apa tuh? Ya, oke. Saya sengaja mengetes Anda. Ternyata Anda tahu, oh bukan. Saya lupa. Pengkhotbah punya jurus, saudara. Semakin lama Anda di sini akan sangat menguasai mimbar ini. No. Itu ilmu. Oke, baik. Anda perhatikan baik-baik. Lihat, Bapak Ibu. Ini bukan sebuah nyanyian, bukan sing a song, bukan. Ini bukan sebuah lagu. Tapi ini adalah sebuah kumpulan dari kehidupan yang telah dihancurkan seperti Yesus. Yang kemudian ketika mereka berkumpul di tatah Bapa, itu keluar bagaikan sebuah lagu panjang yang dinyanyikan. Jadi ini adalah sebuah perjalanan permukaan dengan Tuhan. Karena itu kekristenan ditandai dengan penderitaan, kekristenan ditandai dengan pencobaan. Dan jika Anda mengikuti tahapan ini, akan keluar dalam hidup Anda sebuah nyanyian dalam hidup Anda yang orang-orang lain tidak akan pernah bisa menikmati lagu itu kecuali Anda dan saya yang telah totally komitmen untuk mengikuti sang anak domba Allah. Berapa banyak Anda yang mau untuk itu? Haleluya, lambaikan tangan. Cornerstone berkata, saya mau. Tanya ke samping kiri dan kanan, apakah Anda mau atau tidak? Beritahu kepada dia sekali lagi, saya dorong supaya Anda mau. Nah, oke. Get him better. Ini seperti noise pagi hari ini, lebih bagus suara Anda gitu daripada Anda diam-diam saja di situ. Oke, baik. Nah, dengar saya. Anda harus mengerti bahwa desain Tuhan ingin agar all congregation, all assembly yang terdiri dari seluruh gereja Tuhan sampai di dalam Wahyu pasal 14. Seharusnya ini merupakan final destination dari all assembly di seluruh dunia. Tapi persoalannya Alkitab memberitahukan bahwa hanya ada 144.000 orang dari seluruh bangsa-bangsa. Dan jumlah itu sangat kecil. Dan saya mempercayai takdir kehidupan saya dibangkitkan as a teacher of righteousness. Untuk membawa Indonesia dan Asia dan juga Eropa dan bangsa-bangsa yang lain. Untuk menangkap pewahyuan ini. Nah, Anda dengarkan saya. Seringkali orang percaya mendefinisikan dosa itu sebagai sesuatu yang hanya berhubungan dengan seks. Dosa hanya berhubungan dengan dusta. Dosa berhubungan hanya dengan hal-hal yang kemudian Anda berpikir, oh saya lagi berdosa kalau saya sementara mencuri benda orang tertentu. Berapa banyak Anda yang ingin mendengarkan what the meaning is sins, apa itu dosa? Coba angkat tangan. Oke. Nah, mari saya definisikan kepada Anda apa itu dosa. Dosa
ialah tidak atau kurang mencapai sasaran-sasaran yang telah Tuhan tetapkan. Itu definisi yang sangat berbahaya. Dan ketika Anda mendengarkan ini, Anda akan sangat bingung ketika Anda mendengarkan doktrin seperti ini. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik gereja, kita tidak boleh untuk berhenti, tapi kita harus terus maju dalam perjalanan mengiring Tuhan. Kalau tidak, kita berdosa. Beberapa orang lagi duduk di kursi sana, lagi tertidur. Dan Anda tidak tahu bahwa sesungguhnya Anda lagi berdosa. Karena Anda telah memutuskan untuk berhenti di perjalanan kehidupan rohani Anda. Oke. Cornerstone Anda datang setiap minggu di sini. Tapi Anda tidak pernah punya kerinduan untuk hal-hal yang ilahi. Dan Alkitab memberitahukan bahwa hal itu adalah dosa, saudaraku. Dosa ialah tidak atau kurang mencapai kemuliaan Allah. Baca Roma 3:23. Come on church. 2:3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Waktu kita tidak mencapai kemuliaan Allah, dan Anda harus ingat bahwa kemuliaan Allah itu ada di puncak Gunung Sion, maka sesungguhnya kita berdosa. Bagaimana hidup Anda hari ini? Mari kita lanjutkan. Filipi 3 ayat 14 berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Itu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Anda kalau membaca ayat ini mungkin Anda tidak bisa memahami siapa yang menulis ayat ini. Tapi mari saya beritahu kepada Anda dengan penuh kasih. The number one apostle, Rasul nomor 1 in the New Testament, his name is Paul. Rasul nomor 1 dalam Alkitab Perjanjian Baru namanya itu Paulus. Kalian tahu bahwa orang ini adalah orang yang sangat luar biasa. Tapi dia menulis surat ini bahwa dia ingin berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Itu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau kita baca terjemahannya di bawah, dia bilang dia ingin mencapai kebangkitan yang terbaik. Kehidupan kekristenan kita itu sesungguhnya adalah sebuah kehidupan di mana kita sementara berlari di arena pertandingan. Nah, beberapa orang menjadi sangat tidak menyadari bahwa dia telah berhenti sesudah dia lahir baru. Dan sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa hal demikian berdosa, saudaraku, anak-anak Cornerstone. Oke, saya berharap Anda bisa menangkap ini. Mari sekarang saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana Musa menunjukkan jalan-jalan Tuhan. Musa menunjukkan jalan-jalan Tuhan di mana kita harus belajar dari sini. Dalam Keluaran pasal 15, kita tahu bahwa peristiwa itu terjadi pada hari ke-8. Mereka crossing the Red Sea, keluar dari Laut Merah, dari Mesir yang adalah gambaran dunia. Dan mereka sampai di Laut Merah. Lalu dalam ayat 17, Anda baca ayat ini sesudah mereka berhasil crossing the Red Sea. Come on, Cornerstone, baca bersama-sama. Baca sama-sama Keluaran 15 ayat 17. 2, 3. Simpan ayat itu dan dengarkan pernyataan yang sangat dalam hari ini. The Bible said, without vision the people perish. Amsal 29 ayat 18. Tanpa visi umat binasa. Apa itu visi? Visi itu seperti peta jalan bagi kita. Visi membuat kita mengerti tujuan kemana kita akan pergi. Visi dia seperti pagar yang membatasi kehidupan kita. Karena pernyataan the people perish di situ sesungguhnya ialah umat binasa. Itu dalam terjemahan yang benar itu seperti dipagari oleh pagar. Nah, Anda perhatikan baik-baik. Sesungguhnya banyak orang percaya yang dia sekedar hidup, tetapi dia telah mati. Even gereja as a institusi, sebagai institusi, juga kelihatannya mereka beribadah tetapi sesungguhnya mereka mati. Mengapa mereka mati? Karena mereka tidak memiliki visi. Nah, Anda perhatikan. Mengapa Tuhan memilih angka 8 di hari ke-8? You know, because
8 means new beginning, angka permulaan baru. Jadi ketika mereka crossing the Red Sea, melewati Laut Merah, mereka sampai di seberang, maka kemudian the spirit of prophetic, roh nubuatan yang kemarin kita belajar di pertemuan Jumat, waktu kita seminar, turun di atas Moses. Moses kemudian bernubuat, dia menyanyikan nyanyian nubuatan, sambil saudara perempuannya Miriam memainkan rebana. Lalu Anda perhatikan, Stephen Covey berkata start with the end. Memulai dengan akhir. Anda tidak akan pernah pergi ke sebuah tempat di mana Anda tidak pernah rencanakan, saudaraku. Berat pernyataan Anda, Pastor Andre. Can you repeat? Yes, I can. Perhatikan baik-baik. Hidup ini sebuah perjalanan, dan ibarat sebuah perjalanan kita membutuhkan sebuah peta. Anda tidak akan pernah pergi ke sebuah tempat di mana Anda tidak rencanakan. Oke. Percayalah bahwa Anda tidak akan pernah sampai ke sebuah tempat di mana Anda tidak rencanakan. Itu omong kosong. Dan karena itu, dalam perjalanan hidup ini kita harus menyadari bahwa, dengar saya, Anda dan saya tidak dipanggil untuk menjadi pemukim. Kita dipanggil, Alkitab memberitahukan bahwa kita dipanggil untuk menjadi apa? Pesiarah. Sebab itu Alkitab berkata dalam nyanyian-nyanyian Mazmur tentang pilgrimage means nyanyian siarah. Anda harus ingat bahwa perjalanan di muka bumi ini adalah sebuah perjalanan yang menuntun kita sampai nanti ke puncak yang sana. Lihat, baru hari ke-8 mereka menyeberangi Laut Merah. Tuhan bilang kepada Musa, menanamkan dalam hidup mereka sebuah visi. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Allah menunjukkan final destination mereka, bahwa one day in the future, di dalam masa depan, Tuhan akan membawa mereka, dan Tuhan mau cangkokkan mereka di sebuah gunung milik Tuhan sendiri. Katakan gunung. Nah, gunung ini merujuk kepada Gunung Sion. Di tempat yang telah kau buat kediamanmu. Jadi Tuhan memilih kediaman Tuhan di Gunung Sion. Israel demikian luas, tapi dia sengaja memilih, dan terhadap ini kita tidak berupaya untuk mengerti why. Why? Mengapa? Di tempat kudus, rupanya gunung itu gunung kudus, yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan yang mendirikan bukit itu. Anda perhatikan baik-baik. Itulah sebabnya kenapa ketika Anda datang di Cornerstone, maka hal pertama yang kita akan tanamkan kepada Anda ialah visi yang progresif. Repeat again, ucapkan, visi yang progresif. Anda tahu gereja akan menjadi seperti sebuah kumpulan arisan yang cuma tepuk tangan di hari Minggu. Haleluya, Hosana. Dan gereja tidak pernah menjelaskan tentang apa itu visi perjalanan hidup. Di Cornerstone, as my spiritual dad and my wife, sakit perut. Jadi bergumul semalaman. Apalagi semalam menurut istri saya kebanyakan bahasa roh semalam. Iya, saya kebanyakan bahasa roh semalam. Karena sambil berdoa, sambil tidur saya bahasa roh soalnya. Jadi kemudian terbawa sampai pada saat saya tertidur. Maksudnya, Anda kok serius banget ya? Dan kemarin siang istri saya rekam saya. Dia bilang, kita bahwa kamu dengar perbuatan baik kamu saat ini. Ya, saya berbahagialah karena suamimu sambil tidur pun berjaga-jaga. Pendeta selalu punya ayat, hidup pendeta. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Anda perhatikan baik-baik. Dengar gereja. Baru di hari pertama, di hari ke-8, Tuhan telah menunjukkan ini kepada mereka. Membutuhkan sekitar 450 tahun sesudah itu, baru bangsa Israel bisa melihat kenyataannya. Can you imagine? Can you imagine, church? Dapatkah Anda membayangkan? Berapa tahun? 450 tahun. Sometimes penerima visi, dia tidak bisa menikmati visi itu.
Tapi saya berkeyakinan jika saya hidup terus seperti ini, saya akan menikmati visi ini. Dan itu kerinduan saya. Nah, Anda perhatikan. Masih ada banyak wilayah yang belum diduduki pada waktu Yosua meninggal. Kan mereka disuruh untuk penetrasi, possess the land. Bukit Sion di Yerusalem masih berada di tangan bangsa Yebus. Sampai membutuhkan 450 tahun kemudian, baru King David, ingat namanya, David. Sebutkan David. Siapa nama gembala Anda? David. I love you, I love you, I love you, I love you. Ingat, saya pembawa wahyu ini. Nah, baru 450 tahun kemudian, baru kemudian Daud berhasil menginvasi gunung itu. Pemimpin-pemimpin di bawah Daud tidak pernah bisa menanggapinya dan menggenapinya. Anda tahu kenapa? Karena mereka tidak punya kerinduan akan gunung itu. Mereka tidak punya kelaparan dan kerinduan akan gunung itu, my dear brothers sisters. Nah, Musa menyebut gunung kecil ini gunung miliknya sendiri. Wow. Gunung miliknya sendiri. Sion seringkali disebut sebagai tempat kediamannya. Kita akan melihat nanti bahwa semua janji yang lebih besar akan ditemukan di atas bukit ini. Gereja, saya ingin memberikan catatan ini kepada Anda pagi hari ini. Jika Anda membaca Alkitab dan Anda menemukan perkataan Sion, pay attention more. Berikan perhatian yang lebih untuk perkataan itu. Garis bawahi kata itu. Saya tidak tahu Anda, tapi setiap kali saya membaca kata itu di Alkitab, maka hati saya selalu bergetar. Sebab di situ Tuhan memilih untuk tinggal. Alkitab berkata bahwa itu tempat kediamannya. Nah, hal ini akan sangat menarik dari seluruh skenario, bahwa hal ini begitu memperlihatkan rencana Allah dalam hidup kita. Mari kita gunakan sebuah ayat untuk mengilustrasikan hal ini. Mazmur 76 ayat 2. Baca bersama-sama 2-3. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Salem menuju kepada kota Sion, yaitu Yerusalem. Yerusalem dan kediamannya di Sion merujuk kepada bukit Sion. Dua hal yang berbeda. Get the point? Anda menangkap itu? Halo? Sudah sarapan pagi tadi kan? Saya belum. Oke, saya punya jus, saya sudah bawa dari rumah tadi. Oke, mari perhatikan. Nah, perhatikan perbedaan antara Salem yang adalah kependekan dari Yerusalem, katakan Yerusalem, dan Sion, atau lebih tepat Bukit Sion. Seolah-olah Tuhan menarik diri ke tempat kediamannya sendiri, lalu mencari orang-orang yang akan mencarinya di sana. Saya pikir saya perlu ulangi pernyataan ini. Anda harus mengerti begini. Israel demikian luas, dari Dan sampai Beersheba. Oke. Allah menarik diri ke sebuah tempat yang bernama Yerusalem atau Sion. Dan dia menarik diri lebih eksklusif, dia memilih tempat kediamannya yang lebih khusus bernama Bukit Sion. Dan dia diam di situ, dan dia ingin menarik orang-orang untuk datang ke arah tempat kediamannya. Saya senang kalau Anda meresponnya begitu, itu lebih baik menurut saya. Responsmu itu sudah mendekati khotbah saya pagi hari ini, walaupun belum 100% perfect. Oke, nah, mari Anda perhatikan baik-baik. Dengar saya gereja. Allah sementara mencari orang-orang itu. Mazmur 87 ayat 2 berkata, baca sama-sama, come on assembly. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Dia lebih mencintai Sion. Yang saya bingung ialah kenapa gereja tidak menjelaskan hal ini kepada kita. For many years saya ada di gereja. Jangan lupa saya lahir di gereja. Injil pertama kali datang di kampung saya di Ambon. Saya bertumbuh dalam tradisi presbyterian yang sangat kuat. Opa saya penatua gereja, papa saya penatua gereja, dan saya anak penatua gereja yang akhirnya jadi pendeta.
Tapi kita tidak mengerti, even saya lahir baru sekalipun di gereja karismatik, yang Pentecostal Church sekalipun saya tidak mengerti tentang ini. Karena gereja tidak menjelaskannya. Nah, tujuan saya dalam mengaitkan semua ini bukan hanya untuk memberi kita sebuah pengertian tentang tingkatan-tingkatan dalam kerajaan Allah. Anda harus tahu bahwa ada banyak tingkatan. Matius pasal 5 memberitahukan bahwa ada orang-orang yang akan mendapatkan tempat-tempat yang tidak terhormat. Dan akan ada orang-orang yang mendapatkan tempat yang apa? Yang terhormat. Nah, tetapi Anda perhatikan baik-baik. Tujuan saya ialah untuk menimbulkan keinginan di dalam diri kita semua. Terutama Cornerstone. Untuk mendaki ke tingkatan-tingkatan itu. Sebagaimana Daud lakukan. Ada sebuah kerinduan. Ada sebuah desire. Ada sebuah harapan. Sebuah pencarian kepada gunung itu. Dan untuk memahami ini, kita harus memperhatikan bagaimana tabernakel Musa menjelaskannya. Saya akan mengambil waktu untuk ini dengan lebih baik setelah ini. Mari Anda perhatikan. Siapkan kemah Musa terlebih dahulu. Nah, kemah suci Musa atau kemah pertemuan akan membantu kita untuk memahami latar belakang dan keunikan pondok Daud. Karena kemah adalah sebuah pola kebenaran rohani. Kemah ini adalah sebuah pola kebenaran rohani. Mari Anda perhatikan. Dalam Mazmur 77 ayat 14 kita lihat sebentar gambar ini. Oke, Anda lihat. Ini di pelataran. Ya. Di pelataran ini nanti saya akan jelaskan panjang lebar kembali di sini. Ini ruang kudus dan yang ini yang tirai yang nanti terbelah ini yang sudah terbelah tirai bait suci, kita entering to the holy of holies atau ruang maha kudus. Katakan ruang pelataran. Ruang kudus dan ruang maha kudus. Oke, kemah Musa seperti itu. Perhatikan ayat ini. Saya minta tampilkan dulu dalam bahasa, ya Allah jalanmu ada di tempat kudusmu. Coba tampilkan yang New King James Version, saya belum sempat quotes. Mazmur 77 ayat 14, ya Allah jalanmu ada di dalam tempat kudus. Coba tampilkan New King James Version. Oke, Psalm 77:14. Tolong tampilkan, saya tidak sempat quotes ayat itu. Bisa dengan cepat? Oke, saya sudah lihat tadi terjemahannya. King James Version. Coba yang New King James. Ini King James ya. Ya, betul-betul ayat 13, karena perbedaan ini. Ya, ini ya. Nah, your way, jalan-jalanmu, oh God, is in the sanctuary. Jadi gini, mari saya terjemahkan ini supaya Anda bisa menangkapnya. Membaca kemah Musa, maka itu berisi tentang jalan-jalan kehidupan, perjalanan kehidupan kita. Dari muka bumi menuju ke surga. Jadi semua atribut yang ada dalam kemah Musa, itu menggambarkan tentang perjalanan rohani kita. Saya mau dalami ini untuk memberikan sebuah hentakan rohani kepada Anda tentang beberapa di antara Anda yang sampai hari ini tidak menyadari bahwa Anda sementara berdosa. Supaya pesan ini saya ingin kemudian mengamplifikasi pesan ini dengan demikian kuat. Supaya Anda menangkapnya. Nah, mari perhatikan. Jalan ini dimulai di gerbang keselamatan pada pintu pelataran luar sisi timur. Tampilkan ketika saya menjelaskan. Dan kemudian mengarah kepada kemuliaan pada ujung pelataran di sisi barat di bagian belakang tirai. Dia dari timur dan dia berakhir di barat. Nanti saya akan jelaskan. Disinilah terdapat kehendak dan tujuan Tuhan, yaitu untuk membawa banyak orang kepada kemuliaan. Yaitu dalam ruang maha kudus. Jangan yang ini, jangan yang ini. Ya. Nah, tampilkan terlebih dahulu Ibrani 2 ayat 10. Ibrani 2 ayat 10 baca bersama-sama. Come on, ladies and gentlemen, baca sama-sama. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Anda dengar saya? Allah bermaksud untuk membawa banyak orang kepada kemuliaan.
Dan puncak kemuliaan Tuhan itu berada di Gunung Sion rohani yang tadi dalam Wahyu pasal 14. Alkitab berkata bahwa Allah ingin membawa banyak orang. Tapi kemudian dalam Wahyu pasal 14 kita menemukan bahwa hanya ada 144.000 orang yang akan sampai di sana. Nah, Anda perhatikan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Perjalanan keselamatan kita waktu kita lahir baru pertama kali, itu belum sempurna, saudara. Kita harus terus membawa diri masuk ke dalam kemah ini untuk bisa sampai kepada kesempurnaan yang Tuhan kehendaki. Anda perhatikan, coba tampilkan kemah Musa. Lihat pernyataan saya. No, Viko, balik ke sini Viko, balik ke pernyataan saya. Anda lihat ini. Jalan masuk ini lebar, siapapun yang mau boleh masuk. Lihat. Jalan masuk ke arah ini, ke dalam orang pelataran ini sangat lebar. Siapapun bisa masuk. Anda datang dari latar belakang agama apapun, Yesus invite everybody to come. Dia invite, dia undang semua orang. Barang siapa yang ingin menerima keselamatan, dia akan menerima. Tapi Anda perhatikan, namun jalannya makin lama itu makin eksklusif. Karena itu tidak heran, Anda perhatikan, sampai di sini, ini akan ada banyak orang. Tetapi kemudian ketika memasuki ruang kudus, di ruang kudus, gereja dengar, sampai di sini, itu semakin sedikit orang. Dan ketika memasuki ruang maha kudus, itu akan hanya kelompok yang eksklusif. Semakin ke dalam, dia semakin sempit. Bagi mereka yang ingin mengenal dia dalam kepenuhannya. Saya tidak tahu Anda pagi hari ini, tapi as a pastor, sebagai gembala, sebagai orang tua rohani dalam rumah ini, Allah tanggung jawab saya untuk bisa menggambarkan ini kepada Anda, supaya Anda bangun dari tidur selama ini. Dari kekristenan yang cuma rata-rata, yang cuma lahir baru, dan tidak mau peduli akan apapun, saya berdoa supaya Anda bangun pagi hari ini. Nah, mari Anda perhatikan. Gereja dengar. Musa dan bangsa Israel adalah contoh yang baik untuk hal ini. Musa adalah orang yang mengenal Tuhan dengan akrab. Dia sangat akrab. Dia bertemu muka dengan Tuhan. Sehingga ia pun dihakimi dengan lebih hebat daripada Israel yang lain. Jangan kita salahkan hal ini, saudara. Jangan salah. Musa tidak diperkenankan untuk kehilangan kesabaran. Dan meledak ketika dia dipancing emosinya. Dan kita tahu sebagai akibat dari proses itu kemudian, maka dia diskualifikasi. Dia tidak bisa menyeberang sungai Yordan. Dan dia gagal di puncak gunung Nebo, tepatnya di The Mountain of Pisgah atau The Mountain of Vision. Dia berhenti di situ. Nah, ada banyak orang yang jauh lebih kurang berharga dibandingkan dengan Musa yang masuk ke tanah perjanjian. Mereka juga kurang bertanggung jawab ketimbang Musa. Many years ago, saya di sekolah Alkitab. Dan sekolah Alkitab saya di Yogyakarta sekitar 25 tahun yang lalu digoncang oleh sebuah peristiwa. Salah satu dosen terbaik pada masa itu tiba-tiba bersinah dengan salah satu student. Dan Anda tahu, ketika mau melakukan bersinah, pengkhotbah itu pengkhotbah yang sangat ternama. Dia ahli Ibrani Yunani, dan dia pengkhotbah ekspositori di kampus kami, sangat terkenal pada masa itu. Dan sebelum dia bersinah dengan mahasiswa, dia ajak mahasiswa nyanyikan Mazmur terlebih dahulu. Dan dia berkata, loh, Daud itu punya istri banyak. Jadi saya berhak punya istri banyak. Ini namanya keterlaluan. Beberapa orang mengambil ayat itu untuk kepentingannya sendiri. Beberapa tahun yang lalu di Denpasar ini saya diundang di sebuah grup besar. Dan saya dibisikin. Pastor Henry, kalau Anda berkhotbah di sini, Anda jangan singgung soal pernikahan. Karena pemilik grup ini, istrinya itu lebih dari 3. Ya kalau Anda mau khotbah, Anda harus berkhotbah tentang kasih karunia saja. Saya bilang cari pengkhotbah yang lain. Saya jenis yang suka teriak. Dan saya suka teriak terhadap dosa.
Saya ditawarin, bahkan saya di-email oleh banyak orang dari luar negeri. Saya tidak tahu bagaimana cara mereka mendapatkan email saya. Dan mereka meminta kepada saya untuk memberkati pernikahan mereka di bibir pantai Kute yang sangat indah. Anda tahu? Saya lihat beberapa teman saya pergi ke bibir pantai Kute, mereka cuma baca satu ayat, dan mereka angkat tangan, dan kemudian mereka berkati, I bless this marriage. Amen. Lalu mereka dapat sekian dolar. Saya bilang kepada mereka yang mengirimkan email kepada mereka, kalau Anda mau pergi ke neraka, pergilah sendiri. Saya tidak mau pergi ke neraka, ikut Anda. Sebab pernikahan itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, Anda perhatikan baik-baik. Ada perbedaan besar antara jemaat umum dan para pemimpin. Ini para pemimpin nih, yang di depan nih, yang tadi melayani Anda nih, dengar. Ibrani 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. Pak Yakobus kemarin berkhotbah sangat bagus sekali di Revival Prayer Altar. Dan saya baru tahu bahwa Pak Yakobus sudah ikut saya 16 tahun lebih, hampir 17 tahun. Dan dia berkata salah satu alasan yang menyebabkan kenapa saya ikut Pastor Henry ialah saya tahu Pastor David Henry Parera mendoakan saya di buku doanya. Itu buku doa saya yang ke-200-an sekian. Dan saya buka buku doa. 16 tahun yang lalu nama Yakobus dan Esther saya doakan. Dan until today saya tunjukin. Yakobus lain datanglah ke sini dan lihatlah. Namamu ada di VVIP. Dia bilang tidak salah kalau saya bergereja di gereja ini. Saya berjaga-jaga kepada Anda semua. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Jadi kalau Anda bangun pagi hari jam 7 Anda tiba-tiba ingat Henry Parera. Saya beritahu kepada Anda itu artinya jam 3 nama Anda sudah saya doakan. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Mari kita lihat sekarang. Ada 3 bagian utama dalam kemah Musa yang mengungkapkan tentang 3 zaman sekaligus 3 grup dalam kerajaan Allah. Tampilkan dengan cepat. Anda perhatikan. Peraturan luar yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, ini melambangkan zaman hukum Taurat. Dari Paskah di Mesir sampai dengan Kristus sang anak domba Paskah. Ya. Kira-kira 1500 tahun. Nah, Anda harus ingat, dengarkan saya baik-baik. Ada kira-kira 1500 hasta persegi luas dalam batas pagar perataran luar. Ajaib Alkitab kita. Anda perhatikan, ini pagarnya ini luasnya. Di luar ini 1500 meter persegi. Yang ini gambaran dari perjanjian lama. Dahsyat enggak Alkitab kita? Kalau Anda tidak kagum, saya tidak tahu Anda terbuat dari apa tuh. Yang berikut Anda perhatikan. Ruang kudus. Dan benar-benar perjanjian lama itu 1500 tahun. Benar-benar. Perhatikan. Ruang kudus itu melambangkan zaman gereja. Nah, ukuran ruang kudus ini adalah 2000 hasta kubik. Ada banyak gambaran yang mengindikasikan bahwa zaman gereja adalah sekitar 2000 tahun. Anda perhatikan baik-baik. Ini dia yang Viko sudah ambil bagian ini. Ini 2000 kubik. Ini menggambarkan umur gereja itu sudah 2000 tahun. Cuma 2000 tahun. Nah, gereja lahir tahun 30, sekarang 2023 Anda tinggal kurang saja, tinggal berapa tahun umur gereja. Coba ayo yang pintar matematika. UGM, ayo eksak. Pak Teo, 2023 gereja lahir tahun 30, berarti sekarang tinggal berapa tahun Pak umur gereja Pak? Benar nggak nih? Anda yang juga eksak nih, apa nih? Bendungan ya? Oke, dari kampus ternama juga nih. Berapa? 2023, gereja lahir tahun 30. Tinggal berapa tahun? Berapa? 37.
Dan Anda harus tahu bahwa di depan kita ini kita akan memasuki masa-masa yang kemudian Alkitab menjelaskan yang sangat tidak mudah. Karena itu, kalau kemudian Anda masih menjadi orang Kristen yang main-main, saya tidak mengerti tentang Anda bagaimana. Di depan kita ini kita akan memasuki masa-masa yang sangat sulit. Perhatikan, ruang Maha Kudus, saya tidak punya waktu untuk membahas itu. Melambangkan sama milenium. Nah, ruang ini, yang tirai ini, ada 1000 kubik luas di ruang Maha Kudus. Dan ada 1000 tahun masa milenium, di mana ruang kudus itu ditempatkan tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian melambangkan tempat kediaman hadirat Tuhan. Kristus sendiri akan datang memerintah 1000 tahun dalam masa pemerintahan 1000 tahun. I love my words. 1000 tahun. Bapak Ibu, Anda bisa pikirkan ada agama mana yang bisa memiliki angka seakurat kita? Ada kepercayaan mana yang bisa memiliki angka seakurat seperti ini? Nah, kerajaan Allah itu dilambangkan dengan 3 tahapan yang mari Anda cek kehidupan Anda level di mana hari ini. Perhatikan baik-baik. Ruang pelataran menggambarkan anak-anak kecil. Ruang kudus adalah orang-orang muda, yang di sini orang-orang muda, dan yang di balik sana adalah ruang Maha Kudus, adalah ruang yang ditempati oleh para bapa, 1 Yohanes 2 ayat 13, dan hanya bapa-bapa yang bisa sampai ke ruang Maha Kudus, yaitu di Bukit Sion. Gereja bisa nangkap apa yang saya sampaikan? Viko tolong keluar 1 Yohanes 2 ayat 13, ayat itu saya sangat hafal dengan sangat baik. No, yang versi Indonesia aja karena terjemahannya benar. Perhatikan baik-baik. Ya. Tampilkan. 1 Yohanes 2 ayat 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lebih dari SOP kita itu. Dalam hitungan ketiga harusnya keluar. Oke, baca sama-sama. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia. Bapak-bapak itu level pengenalannya sudah ginesko. Pengenalan yang sangat intim. Yang ada dari mulanya, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Orang-orang muda sudah berhasil mengalahkan yang jahat. Ada level yang berikut, yaitu level yang masih bayi, level yang anak-anak. Perhatikan baik-baik. Nah, setiap bagian menunjukkan dimensi yang lebih besar tentang firman. Mari saya tunjukkan ini kepada Anda. Pelataran luar, itu gambaran dari bejana pembasuhan yang membasuh dengan air firman. Dalam Efesus 5 ayat 26, Anda catat ayatnya saja, saya tidak punya waktu untuk membacanya. Dalam ruang kudus, meja roti sajian, ada firman yang menjadi daging atau manusia. Yohanes 6, 55, 57, maksudnya di level itu ialah, firman telah diambil dan menjadi keputusan untuk kita melakukan firman. Itu level orang-orang muda. Kalau ruang Maha Kudus itu baru, ya sekedar, ruang pelataran, ya baru dicuci di dalam bejana pembasuhan. Nanti saya akan jelaskan panjang lebar. Dan di dalam ruang Maha Kudus, ada buli-buli berisi mana, the hidden mana yang tersembunyi. Ini firman yang benar-benar rahasia, yang tersembunyi, yang hanya diungkapkan kepada mereka pencari kebenaran yang sejati, bapak-bapak atau spiritual parents lebih tepat. Kalau saya perkenalkan bapak-bapak, mungkin ini penggunaan istilah yang kurang tepat hari ini, karena ini menyangkut gender laki-laki. Lebih tepat spiritual parents. Nah, ruang Maha Kudus menandakan perjanjian yang baru, karena tabut perjanjian terletak di dalamnya. Nah, pada waktu bangsa Yahudi menolak Kristus, mereka sesungguhnya sementara menolak perjanjian yang baru, dan itu mereka sementara menolak untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus, saudaraku. Itu ke level kedewasaan. Nah, mari Anda perhatikan baik-baik. Sebab itulah, saya sungguh berkeyakinan bahwa Kristus itu adalah perjanjian baru. Dan dia bukan hanya pembawa pesan perjanjian yang baru, tetapi dia justru merupakan Dia merupakan perwujudan dari perjanjian itu sendiri. Ia sendirilah tabut perjanjian itu di mana hadirat Allah ada bersama-sama dengan dia dan bersama-sama dengan kita ketika kita berjalan dalam kehendaknya. Nah,
Bagi kita yang ada di zaman gereja, Anda harus mengerti bahwa tirai telah dikoyakan pada saat Yesus mati. Bait suci Herodes tirainya tersobek. Nah, kita duduk sebagaimana adanya kita di bagian tengah dari skenario kemah ini. Seharusnya kita ini mempunyai jalan yang jauh lebih mudah untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Bila dibandingkan dengan Israel. Tapi pertanyaannya tetap sama. Apakah Anda mau masuk ke dalam ruang itu? Pertanyaan itu saya ingin ajukan kepada Anda. Apakah gereja Anda ingin masuk ke dalam ruang itu? Berapa banyak yang ingin masuk ke dalam ruang itu? Coba lambaikan tangan dan katakan, saya ingin. Nah, jadi sudah jelas, Anda perhatikan baik-baik. Sudah sangat jelas. Alkitab memberitahukan bahwa dalam Ibrani pasal 4 ayat 6, bahwa ada sejumlah orang masuk ke tempat perhentian itu, sejumlah orang. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Mari sekarang Viko keluar ke kemah Musa, dan izinkan saya jelaskan ini, lalu mari Anda lihat posisi Anda di mana dengan sangat cepat. Saya akan mengambil waktu 10 menit terakhir ini untuk menjelaskan, mudah-mudahan saya sampai di sana. Anda perhatikan baik-baik. Lihat dari sini. Oke, terima kasih. Lampunya sudah dimatikan. Lihat pelataran luar. Di pelataran luar, Anda akan pertama kali Anda akan bertemu dengan sebuah tempat yang bernama, ini apa namanya? No, belum bicara pemasukan, Teo, belum. Ini baru mesbah korban bakaran. Ingat ya, semua perabot ini menggambarkan realitas perjalanan kehidupan kita. Dengar, hanya ada satu pintu masuknya dari sini. Ini saya tidak punya waktu untuk menjelaskan karena ini panjang penjelasannya, warnanya, ukurannya itu semua ada artinya. Ini adalah korban Kristus. Artinya hanya ada satu jalan menuju keselamatan. Tidak ada keselamatan di dalam nama apapun di bawah kolong langit ini. Anda harus berdiri pegang teguh pernyataan itu. Amin. Saya beritahu kepada Anda semua, di surga tidak ada seorang pun yang tidak lahir baru. Tidak ada seorang pun yang tidak lahir baru. Saya ulangi pernyataan ini. Di surga tidak ada seorang pun yang akan pergi ke sana tanpa kelahiran baru. Lihat, Anda perhatikan. Satu-satunya pintu, dan ini adalah pintu di mana orang harus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lihat peralatan yang kedua. Peralatan yang kedua adalah peralatan yang disebut sebagai apa? Bejana tembaga. Bejana tembaga ini dibuat dari cermin wanita Yahudi yang dipecahkan lalu kemudian dibuat seperti ini. Nah, ini sebuah kolam pembasuhan. Bejana tembaga ini dengan tujuan untuk mencuci tangan orang-orang yang masuk. Ini gambaran dari baptisan selam. Ya, dengarkan saya. Kalau Anda mau pergi sampai ke ruang Maha Kudus di surga di Bukit Sion, Anda harus pertama-tama melewati ini. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan the second step, langkah kedua ialah Anda harus pergi ke immersion, baptisan. Dengar, doktrin baptisan percik itu unbiblical, tidak alkitabiah. Dia datang di dalam abad kegelapan dan itu ide manusia. Ide manusia. Gereja Katolik memutuskan untuk menerima doktrin ini dalam sebuah konsili yang bernama Konsili Ravenna. Tapi sesungguhnya ide ini bukan datang dari Tuhan. Mengapa semua orang yang harus pergi ke baptisan harus ditenggelamkan, bukan dipercik? Sebab perkataan baptisan muncul dari kata baptizo. Kecuali kalau Anda punya Alkitab sendiri. Baptizo means ditenggelamkan. Perhatikan baik-baik. Jadi sesudah itu orang mau bertobat, dia harus pergi ke baptisan. Lihat, Anda lihat yang berikutnya. Di sini kemudian Anda lihat. Ada satu benda yang tidak ada. Oh iya, oke. Tidak ada satu benda yang tidak ada di sini. Yaitu tanduk-tanduk mesbah. Viko tunjukkan tanduk mesbah. Ada di sini sebenarnya, harusnya di sini. Ya. Oke, tanduk mesbah di sini. Anda perhatikan. Tanduk mesbah itu adalah gambaran. Oh ini dia, ini. Sorry, ini. Ini. Di sini dia tampak di sini. Adalah gambaran dari baptisan Roh Kudus. Dengar saya. Gereja dengar ini ya. Jadi kalau Anda sudah dibaptis selam,
Anda harus punya kerinduan berikut, ya dipenuhi dengan baptisan Roh Kudus. Ini gambaran dari baptisan Roh Kudus. Tanduk mesbah. Angka 4 itu angka universal. Angka semesta alam. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Nah, kalau Anda sudah lahir baru, dan Anda belum pernah dibaptis oleh baptisan Roh Kudus, mintalah. Mintalah, dengar saya. Kalau Anda sudah sampai di level ini, Anda baru bayi dalam Kristus. Nah, kalau Anda belum bisa bahasa roh, bayi yang belum sempurna. Kalau Anda mau penjelasan itu panjang lebar, saya tidak punya waktu. Hari ini saya mau fokus ke sini saja. Anda perhatikan baik-baik. Lihat ini. Jadi sesudah Anda dibaptis, maka Anda harus pergi ke level berikutnya, ialah Anda harus minta supaya Roh Kudus penuhi Anda. Nah, level ini, kalau Anda baru sampai di level ini, Anda baru sampai di level bayi. Bayi. Saya bingung karena pada saat anak-anak kita ujian sarjana S1 di Jakarta, di kampus yang besar itu, para doktor dan profesor di bidang teologi berkata bahwa tidak ada level anak-anak, tidak ada level orang muda, tidak ada level dewasa dalam Alkitab. Hah? Pak Pendeta, Pak Profesor tidak baca 1 Yohanes pasal 2 tadi. Karena kenapa? Karena mereka datang dari latar belakang evangelikal yang presbyterian, dan mereka percaya bahwa tanpa kelahiran baru, semua orang Kristen adalah Karesten, dan Karesten punya hak untuk pergi ke surga. Halo! Lihat, Anda perhatikan berikut. Dari sini, perhatikan baik-baik ya. Di sini, baby mulai membaca firman. Perjalanan pembasuhan ini gambaran juga dari mulai firman Allah mulai menyucikan kita. Ya, mulai baca firman. Anda perhatikan ke ruang kudus. Dalam ruang kudus, Anda akan bertemu dengan beberapa peralatan yang Anda harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan. Meja roti sajian. Yang mana? Ini. Ini sudah dari level anak-anak bertumbuh ke level orang muda. Jadi kalau di level ini, orang Kristen, anak Tuhan harus baca Alkitab. Amennya itu falas. Mengapa saya bilang disebut falas? Inginkan saya bicara di sini, karena Anda tidak catat khotbah. Berarti Anda masih bayi. Orang muda itu mereka sudah mulai menekuni firman. Tadi itu cuma dengar firman di gereja aja, datang di gereja dengar firman. Presiden berkoar-koar 1 jam. Dengan teriakan-teriakan yang menyakitkan telinga. Deputy Senior Pastor memberikan nasihat kepada saya, Bapak turunkan sedikit tensi. Bapak turunkan sedikit, Bapak harus ingat Bapak apostol, tapi Bapak harus ingat Bapak gembala. Nah sekarang saya jadi gembala yang baik nih, ngajar pelan-pelan. Ini sudah benar kan Pak Theo ya? Sudah ya? Terima kasih Pak Theo. Pak Theo atas nama bangsa Indonesia memberikan masukan kepada saya, Bapak turunkan sedikit, Bapak ingat, Bapak apostol, tapi Bapak juga adalah gembala, jadi Bapak harus ngajar. Jangan Bapak terus teriak dengan nada tinggi, kita pusing kepala dengar. Pantat sakit, telinga sakit, hati sakit. Nah, saya tahu Anda orang baik. Anda perhatikan baik-baik.